Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat kembali untuk belajar. Teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket yang kita gunakan adalah buku paket tematik 5C. Selanjutnya, simak penjelasan dari guru dan segera kerjakan tugas yang diberikan jika memang ada tugas. Dan jangan lupa dikirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran IPA tentang penyakit-penyakit yang menyerang perut. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut, yaitu 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan penyakit-penyakit yang menyerang perut manusia dengan benar. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Abasa ayat 24-26, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, dan kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Baik teman, untuk materi kita hari ini, kita mulai pengetahuan tentang perut. Apa itu perut? Perut adalah bagian tubuh yang berada di antara dada dan pelvis. Perut disebut juga sebagai abdomen atau rongga tubuh. Wilayah perut meliputi seluruh rongga perut yang terdiri dari saluran pencernaan dan organ pelengkap, sistem kemih, dan limfa. Bagaimana jika kita makan makanan yang tidak sehat? Maka akan terjadi berbagai penyakit yang bisa menyerang perut. Baik teman, kita mulai pengetahuan kita tentang penyakit pada perut yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah esofagitis. Esofagitis ini adalah peradangan pada lapisan kerongkongan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan kesulitan saat menelan, serta rasa perih di dada. Esofagitis ini dapat disebabkan karena reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan, alergi makanan, dan infeksi bakteri. Selanjutnya adalah GERD atau reflux asam lambung. GERD adalah jenis penyakit lambung di mana asam lambung dan isinya naik ke kerongkongan sehingga terjadi iritasi pada dinding kerongkongan dan rasa nyeri di ulu hati. GERD ini bisa disebabkan karena mengkonsumsi teh dan kopi yang berlebihan, obesitas, tidur setelah makan, dan merokok. Kemudian adalah
gastritis atau peradangan lambung. Gastritis adalah rusaknya lapisan pelindung dinding lambung atau mukus yang ditandai dengan mual, muntah, sakit perut, kembung, mudah kenyang, feses yang berwarna hitam, dan muntah darah. Gastritis ini dapat disebabkan karena stres, infeksi bakteri, dan bertambahnya usia. Selanjutnya adalah penyakit gastroparesis. Penyakit gastroparesis adalah gangguan saraf lambung yang menyebabkan lambung lambat dalam mencerna makanan karena otot-otot pada dinding lambung tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini diantaranya disebabkan karena diabetes, efek samping konsumsi obat-obatan, dan efek kemoterapi pada penderita kanker. Kemudian, penyakit kanker lambung. Kanker lambung adalah suatu jenis tumor ganas yang tumbuh pada lambung. Terjadi ketika sel-sel pada bagian tertentu di lambung berkembang secara tidak terkendali. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi sejumlah faktor diduga meningkatkan resiko kanker lambung ini, yaitu seperti merokok, obesitas, konsumsi daging merah, kurang makanan yang berserat, dan infeksi bakteri. Selanjutnya adalah penyakit gastroenteritis atau flu perut. Gastroenteritis atau flu perut ini adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus, sehingga menyebabkan terjadinya mual, muntah, diare, kram perut, dan terkadang demam. Penyebab gastroenteritis ini diantaranya karena konsumsi makanan yang tidak higienis, air yang terkontaminasi, dan kontak dengan penderita. Kemudian penyakit demam tifoid atau tipes atau tifus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Penyebab dari penderitanya itu adalah karena makan makanan yang sudah terkontaminasi bakteri tersebut. Kemudian adalah penyakit diare. Diare adalah penyakit buang air besar secara terus-menerus dengan feses yang berbentuk cair dan sudah lebih dari 3 kali dalam 24 jam, disertai dengan gejala terasa mulas, tinja yang encer, pusing, lemas, dan dehidrasi. Biasanya diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Ini adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar karena terdapat kotoran yang menyumbat usus atau dikarenakan feses yang keras. Dalam kondisi normal, orang biasanya buang air besar minimal 3 kali seminggu. Sembelit atau konstipasi dapat menyebabkan perut, kembung, dan begah.
Biasanya sembelit ini disebabkan karena kurang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, dan selalu menahan keinginan untuk buang air besar. Kemudian adalah apendisitis atau radang usus buntu. Apendisitis ini adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ yang berbentuk kantong kecil dan tipis yang berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Biasanya peradangan ini terjadi karena kuman atau bakteri yang masuk dan terperangkap di dalam usus buntu. Demikianlah beberapa penyakit yang menyerang organ perut manusia yang harus kita waspadai. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit tersebut? Yaitu hindari konsumsi makanan olahan atau siap saji. Perbanyak konsumsi makanan yang berserat. Kecukupan air di dalam tubuh, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari, serta perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung kadar air yang tinggi. Kemudian, kurangi stres dan makan secara perlahan dan dikunyah. Kemudian, kurangi kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi kafein yang berlebih, dan minuman bersoda. Serta tidak lupa untuk berolahraga secara rutin. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Lila sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.